Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumin la raiba fiha, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-160, yaitu Ruhul Kafir Ba'dal Maut, perjalanan ruh orang kafir setelah kematian. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, setelah kita membahas dalam pelajaran yang lalu tentang perjalanan ruh orang yang beriman, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas juga itu perjalanan orang kafir yang mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan tidak membawa keimanan, meninggal dalam keadaan tidak membawa iman, alias mati dalam keadaan kafir, tidak beragama Islam. Maka bagaimana keadaan ruhnya setelah kematian? Ini yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sebagaimana Nabi SAW ketika membahas tentang orang yang beriman, orang yang dalam riwayat yang disebutkan orang yang muslim awil mukmin, kemudian menjelaskan tentang keadaan orang yang beriman setelah kematian. Adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka murtad, munafik, maka keadaannya sebagaimana di dalam hadis yang sahih yang akan kita bacakan, yang cukup panjang, dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad, juga Imam Abu Daud dalam As-Sunan, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Hakim, Imam Abu Daud atau Yalisi, dengan sejumlah redaksi, ada yang pendek, ada yang panjang ya, bermacam-macam. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mensahihkan dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in. Begitu juga dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, juga Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dengan redaksi dan sejumlah riwayat yang cukup banyak, dan juga dibawakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Ahkam Al-Janaiz dengan sejumlah redaksi dan dengan sejumlah jalur periwayatan, dan hadisnya sahih dari beberapa sahabat, di antaranya ada Anas bin Malik, ada Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan asal hadis yang akan kita baca juga berasal dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu juga sejumlah sahabiat seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Secara makna, secara ringkas kita akan bacakan bagaimana perjalanan orang yang kafir, orang yang murtad, orang yang munafik setelah kematian. Adapun orang yang durhaka, ini kita bacakan secara langsung saja. Jika dia meninggal, jika ia terputus dari kehidupan dunianya, dia akan menghadapi kehidupan akhirat. Setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya meninggal, dicabut ruhnya melalui malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepadanya.
Kemudian akan turun kepadanya para malaikat yang kasar. Ini bagi hamba orang yang kafir, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang kasar, wajahnya hitam, hitam pekat, membawa kain kafan dari neraka, dan kain kafan tersebut kain kafan yang kasar. Kemudian mereka pun, para malaikat itu duduk di hadapannya sejauh mata memandang. Kemudian tidak lama setelah itu datang malaikat maut, duduk di samping kepalanya seraya mengatakan, "Wahai ruh yang menjijikan, wahai ruh yang keji, ukhruji, keluarlah menuju kemurkaan dan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala." Jadi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kepada ruh orang yang kafir tersebut tempatnya nanti di akhirat. Itu berupa api neraka. Sehingga ruh orang yang kafir tersebut kocar-kacir di dalam tubuh. Kenapa? Ketika mau diangkat, ketika mau dicabut ruhnya dari jasadnya, ruhnya nggak mau ikut. Kenapa demikian? Karena melihat tempatnya di neraka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan para malaikat untuk mencabut dengan paksa ruh orang kafir tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nazi'at, "Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta." Malaikat-malaikat yang kasar, malaikat-malaikat yang wajahnya hitam pekat, menarik ruh orang yang kafir tersebut, berpisah dari jasadnya dan mencabutnya bagaikan mencabut kain yang basah. Dalam sebuah riwayat disebutkan kain wol yang basah yang dililitkan di kawat yang berduri. Sangat sulit. Seperti mencabut besi tusukan daging yang bercabang dari bulu domba yang basah. Masya Allah. Dicabut tusukan besi tersebut yang bercabang, ada ranting seperti ranting-rantingnya dari bulu domba yang basah, sangat keras. Atau bagaikan menarik kain yang basah dililitkan kepada kawat yang berduri. Sangat keras, sangat sakit. Sangat keras dan sangat sakit. Sehingga ketika sampai terputus urat-uratnya, sampai urat-urat sarafnya bersamaan dengan dicabutnya ruh tersebut, semuanya sakit. Dan setiap manusia yang dicabut ruhnya pasti akan mengalami sakit, tapi sakitnya bertingkat-tingkat. Nabi SAW pun merasakan sakit. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Inna lil mauti sakarat." Sungguhnya pada kematian itu ada sakarat, ada rasa sakit. Nabi saja merasakan sakit, apalagi kita. Orang yang beriman pun akan merasakan sakitnya sakaratul maut ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang kafir yang sangat keras, sangat sulit, sehingga ketika dicabut ruhnya tidak mau, dicabut dengan paksa, seperti mencabut kain basah yang dililitkan pada kawat yang berduri, sangat keras. Sehingga ketika ditarik ruhnya tersebut, maka urat-urat sarafnya pun seperti tercabut dan merasakan sangat sakit. Kemudian malaikat yang ada di antara langit dan bumi dan malaikat yang ada di langit pun melaknat ruh tersebut, dan pintu-pintu langit pun dikunci untuknya. Tidak ada seorang pun malaikat penjaga langit melainkan mereka berdoa kepada Allah supaya ruh tersebut tidak dinaikkan ke arah mereka. Subhanallah, ditolak di langit tuh ruh orang yang kafir, orang yang durhaka, orang yang durjana, orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ketika malaikat maut mengambil ruh tersebut, maka ruh tersebut dibiarkan di dalam genggamannya. Ruhnya dibawa oleh malaikat maut. Kemudian diletakkan di atas kain kafan yang kasar. Diletakkan di atas kain kafan yang kasar yang dibawa dari neraka. Kemudian menyebar dari dalam kain kafan tersebut bau busuk yang sangat busuk yang belum pernah kita temui sebelumnya. Kemudian mereka pun, para malaikat, membawa ruh tersebut naik ke atas langit
Dan tidaklah para pembawa ruh tersebut melewati sekelompok malaikat. Pasti malaikat itu akan mengatakan, bertanya, ruh siapa yang buruk ini? Ruh siapa yang menjijikan ini? Bau sekali. Maka mereka menjawab, ini ruhnya Fulan bin Fulan. Disebutkan nama dia ketika di dunia dan bapaknya. Sehingga ketika tiba di pintu langit dunia, kemudian meminta agar dibukakan pintu untuk malaikat tersebut, tetapi malaikat penjaga langit dunia tidak membukakannya. Tidak dibukakan pintu-pintu langit. Ruhnya ditolak oleh penjaga pintu langit dunia. Di pintu langit dunia aja ditolak, apalagi sampai ke atas ya. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi SAW membaca ayat ini ketika mengisahkan tentang perjalanan ruh orang kafir tersebut. Nabi membacakan dalam surat Al-A'raf ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kazzabu bi ayatina. Sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan dia menyombongkan dirinya, enggak mau menerima ayat-ayat Allah, mendustakannya, bahkan menyombongkan diri terhadap ayat-ayat tersebut. La tufattahu lahum, tidak akan dibukakan bagi mereka, abwabus samai, pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan mereka pun tidak akan dimasukkan ke dalam surga, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Unta masuk ke dalam lubang jarum, mungkin tidak? Jawabannya nggak mungkin, mustahil, nggak bisa unta bisa masuk ke lubang jarum. Kalau unta bisa masuk ke lubang jarum, ruh orang kafir tadi bisa masuk surga. Maksudnya apa? Nggak mungkin, mustahil. Mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga sampai unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Artinya nggak mungkin lah, nggak bisa. Orang yang mati dalam keadaan kafir, ruhnya tidak akan masuk ke dalam surga. Wa kadzalika najzil mujrimin, dan begitulah, demikianlah kami berikan balasan bagi orang-orang yang mujrim, bagi orang-orang yang durhaka, bagi orang-orang kafir yang mereka tidak mau menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakannya, bahkan menyombongkan diri ketika apa? Di dunia. Begitu juga kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang ruh orang yang kafir ini, catatlah buku catatan amalnya di dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, kitabum marqum. Catatlah amalannya di dalam sijjin. Apa itu sijjin? Kitabum marqum, kitab yang marqum, yang diberikan tanda. Sijjin itu artinya tempat yang paling bawah, lapisan bumi yang paling bawah, itu namanya sijjin. Kalau orang yang beriman kemarin dicatat amalannya di dalam kitab apa? Dalam Illiyin, kitab yang paling tinggi, yang paling tinggi. Kemudian dikatakan kepadanya, kembalikan ruh hambaku ini ke dalam bumi. Setelah dibawa ruhnya ke atas langit, ditolak oleh malaikat-malaikat penjaga langit. Dikatakan, kembalikan ruh ini ke dalam jasadnya. Kemudian dilempar, ruhnya dilempar. Bukan dikembalikan dengan lembut, dilempar. Di dalam beberapa riwayat disebutkan ketika dilempar, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ketika ruh orang kafir ini dilempar ke bumi, ternyata ruhnya disambar oleh burung atau dihempaskan oleh angin. Jadi gelandangan ruhnya. Walaupun ujungnya ya dikembalikan lagi ke dalam jasadnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada mereka bahwa Allah menciptakan mereka dan Allah yang akan mengembalikan mereka, sebagaimana Allah mengeluarkan mereka taratan ukhra. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan mereka, balikin ruhnya ke dalam jasadnya. Setelah itu ruhnya dilemparkan
dari atas langit, kemudian dihempaskan oleh angin yang kencang, ada juga disambar oleh burung sampai jatuh menimpa jasadnya. Sampai jatuh menimpa jasadnya dalam keadaan buruk. Kemudian Rasulullah SAW membaca di dalam surat Al-Hajj ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang mempersekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka ka'annama, seakan-akan, kharra minas sama, dia dilempar jatuh dari langit, fatakhtafuhu at-tayr, kemudian disambar oleh burung, au tahwi bihi rih, atau diterbangkan oleh angin, fi makanin sahiq, ke tempat yang sangat jauh, ke tempat yang sangat jauh. Kemudian ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya setelah melalui proses tadi, ya, jadi gelandangan, ujung-ujungnya dikembalikan juga ke jasadnya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan jenazah itu mendengar sandal-sandal jika mereka dibawa oleh saudara-saudaranya ke dalam kubur, sebagaimana dalam riwayat Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza wudi'a al-'abdu qabruhu fa innahu la yasma'u qar'ani 'alihim." Jika seorang hamba dimasukkan ke dalam kuburnya, maka dia mendengar suara terompah orang-orang yang mengantarkannya. Ingat ya, mendengarnya pada saat itu saja. Pada saat itu saja. Maka dia akan dimasukkan ke dalam kubur. Maka dia akan dimasukkan ke dalam kubur. Dan ini juga yang menjadi dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang sudah meninggal tidak akan mendengar orang yang ada di bumi, orang yang masih ada di alam dunia, dan juga sebaliknya. Adapun hadis Al-Barra bin Azib tadi menyebutkan pada saat itu saja Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan suara terompah orang-orang yang mengantarkan ke kuburan. Maka kita dianjurkan ketika mengantarkan ke kuburan untuk mendoakan orang-orang yang di dalam kubur jika mereka beriman. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fas'aluhu at-tasbit." Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, "Istaghfiru li akhikum," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mintalah ampun kepada saudara kalian yang beriman ya. "Was'alu lahu tasbit." Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan tasbit, kekokohan dalam menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Fa innahul ana yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Jadi ini kalau kita mengantarkan saudara kita yang beriman dikuburkan, minta kepada Allah agar diampuni dosanya. Ustadz, boleh nggak mengantarkan jenazah orang kafir? Nggak boleh, kecuali Anda mau mendoakan apa? Mendoakan kabar gembira masuk neraka. Fabashirhum bi'azabin alim. Berani nggak? Selamat saudara Anda masuk neraka. Berani nggak? Nggak berani lah. Ngapain kan begitu ya? Bisa bisa dicemooh gitu. Kalau misalnya tidak bisa, ya sudah. Karena orang yang mati dalam keadaan kafir, jelas-jelas dia kafir, mati dalam keadaan kafir, maka dia akan mendapatkan azab kubur dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian ketika sudah dimasukkan ke dalam kubur, Nabi SAW memberikan informasi bahwasanya dia akan didatangi oleh malaikat. Dia akan didatangi oleh malaikat, dimasukkan ke dalam kubur. Jadi setiap yang bernyawa pasti akan ditanya di dalam kuburnya, yang disebut dengan fitnah kubur. Dimaksud dengan fitnah kubur ketika sudah dimasukkan ke dalam kuburnya. Ustadz, kalau dia matinya
dimakan serigala, akan ditanya juga nggak? Ya, walaupun dia dimakan serigala ataupun dia dimakan ikan di laut, ataupun dia mati diombang-ambingkan angin kencang hingga mati, maka ketika itu terjadi kiamat dia dan mati ya, maka dia akan masuk ke dalam alam barzah, walaupun ketika itu tidak dikubur di tanah. Misalnya mati dimakan hewan buas, mati dimakan ikan hiu di laut, misalnya ikan di laut, ikan predator, sehingga dia mati, tubuhnya tercincang-cincang, mati, walaupun nggak dikubur di dalam laut, tetap akan ditanya ya, tetap akan ditanya. Kemudian dia akan mendapatkan fitnah kubur. Semua orang akan mendapatkan pertanyaan ini, kecuali ada beberapa orang yang dikecualikan, yang tidak akan ditanya di dalam kuburnya. Di antaranya adalah yang pertama, para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul ini tidak ditanya. Kenapa? Karena para nabi dan rasul adalah yang menjadi objek yang akan ditanyakan. Siapa nabimu? Kalau nabi tersebut ditanya siapa nabimu, loh saya jawabnya apa? Kan begitu. Bahwasanya mereka para nabi dan rasul afdol minasyuhada. Para nabi dan rasul itu lebih utama daripada para syuhada yang mati dalam keadaan mati syahid. Orang yang mati syahid tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir di dalam kuburnya, sebagaimana di dalam riwayat Imam Nasai, kafa bibariqatis suyuf ala ra'sihi fitnatun. Cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya yang menjadi sebuah fitnahnya bagi orang yang mati syahid di dalam medan jihad. Jadi para nabi dan rasul tidak akan ditanya. Begitu juga yang kedua yang tidak ditanya di dalam kubur adalah orang-orang siddiqin. Orang siddiqin itu tidak ditanya karena martabat siddiqin itu lebih tinggi daripada syuhada. Para nabi an'amallahu alaihi minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Jadi urutannya para nabi, orang-orang siddiq, kemudian syuhada, dan orang-orang saleh. Orang yang mati syahid saja tidak ditanya, apalagi orang yang derajatnya di atas mereka, itu para siddiqin dan para nabi dan rasul. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innahu uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, sungguhnya diwahyukan kepadaku, para nabi dan rasul diwahyukan kepadanya. Dan Nabi mengatakan, annakum tuftanuna, kalian akan ditanya di dalam kubur kalian. Ini khitabnya kepada umatnya, berarti nabi dan rasul tidak ditanya. Dan siddiqin pun demikian, sebagaimana perkataan para ulama, amma siddiqun fala yus'alun li'anna martabata siddiqin a'la min martabati syuhada. Fa idza kana syuhada la yus'alun fasiddiquna min babi aula. Li'anna siddiq ala wasfihi musaddaq wa sadiq wa huwa qad ulima sidquhu fala hajata ila ikhtibarihi. Karena orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur dan membenarkan, maka orang yang siddiq min babil aula tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, sebagaimana para orang-orang yang mati syahid tidak akan ditanya dalam kuburnya. Yang ketiga yang tidak ditanya adalah orang yang mati syahid, karena sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kafa bibariqatis suyuf ala ra'si fitnatun, cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya sebagai fitnah ujiannya, maka mereka tidak ditanya. Kemudian yang keempat adalah al-murabitun. Al-murabitun ini tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Dalam Sahih Muslim, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamuhu wa in mata jara alaihi amaluhu alladzi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa aminal fitan. Ini dia menjadi syahid
bahwasanya orang-orang yang menjaga di tapal batas, al-murabitun, orang yang menjaga di tapal batas, tidak akan ditanya dalam kuburnya. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, menjaga perbatasan itu, para prajurit yang menjaga di tapal batas 1 hari 1 malam itu lebih baik daripada puasa 1 bulan dan sholat selama 1 bulan. Jika dia meninggal, maka akan aman dari yang namanya fitnah. Yang maksud adalah fitnah kubur. Dia tidak akan ditanya. Yang kelima yang tidak ditanya adalah anak-anak kecil dan orang-orang gila. Mereka tidak ditanya. Walaupun sebagian ulama mengatakan mereka akan ditanya. Karena secara umum orang yang meninggal akan ditanya. Tetapi sebagian ulama lain mengatakan orang gila dan anak-anak kecil tidak ditanya karena mereka belum mukallaf. Mereka tidak ada beban hukum. Orang yang tidak memiliki beban hukum, ya tidak ada hisab. Ketika tidak ada hisab, maka ya tidak diazab, tidak diberikan akibah, ukubah atas maksiat yang dilakukan. Dan mereka tidak akan diazab. Walaisa lahum illa thawab, dan mereka tidak akan mendapatkan kecuali hanya pahala saja. Jika mereka melakukan amal soleh, maka mereka akan ditetapkan sebagai amal soleh. Kalau mereka melakukan maksiat, mereka tidak mukallaf, tidak terkena beban hukum. Orang gila, apalagi gilanya permanen. Permanen. Kecuali gilanya non permanen, artinya kadang sadar, kadang tidak. Kadang kambuh, kadang sembuh. Kalau mereka sedang sembuh, mereka terkena mukallaf kalau sudah balik. Tapi kalau mereka sedang kumat, ya tidak diberikan beban. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Begitu juga para ulama menyebutkan ada tambahan, yaitu al-kuffar al-khullas. Karena manusia ada 3 macam. Ada manusia yang beriman secara murni, ada orang munafik. Nah, ini yang ditanya di dalam kubur. Adapun orang kafir yang murni, yang masih menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka ada khilaf disebutkan oleh para ulama, tetapi yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim bahwasanya orang-orang kafir mereka akan ditanya. Orang-orang kafir khullas, orang-orang kafir yang murni akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Begitu juga umat-umat yang datang sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama mengatakan, dan ini yang sahih, bahwasanya mereka juga akan ditanya. Mereka juga akan ditanya di dalam kubur oleh malaikat munkar dan nakir. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, adapun orang kafir yang telah dimasukkan ke dalam kuburnya, maka akan datang kepadanya 2 malaikat yang keras, membentak dia, mendudukkannya dengan kasar. Fayatihi malakani fayujlisanihi. Akan datang kepadanya malaikat yang keras, yang kasar, kemudian dia mendudukkan dengan keras dan kasar. Fayakulan, maka kedua malaikat itu berkata. Di dalam beberapa asar disebutkan 2 malaikat ini adalah malaikat munkar dan nakir, sebagaimana dalam riwayat Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadisnya sahih sebagaimana disahihkan oleh Syalbani dalam sahih silsilah hadis sahih nomor 1391. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan, idza kubiral mayyit aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqan yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir. Jika seorang mayit dimasukkan ke dalam kuburnya, dalam lafaz yang ini disebutkan, jika seorang kalian masuk ke dalam kuburnya, maksudnya ketika meninggal, atahu, dia akan didatangi oleh malakan, 2 malaikat, aswadan azraqan, yang hitam kebiru-biruan, yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir. Yang pertama malaikat munkar, yang kedua adalah malaikat an-nakir. Kemudian kedua malaikat itu akan bertanya tentang 3 hal. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Maka dia pun mengatakan, ha
la adri sami'tun nas yaqulu kaza faqultuhu. Dalam riwayat yang disebutkan la adri sami'tun nas yaqulu syai'an faqultuhu. Dia mengatakan seakan-akan dia pernah ingat sesuatu tapi dilupakan. Tapi dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia jawabnya, saya nggak tahu, saya pernah dengar orang mengatakan demikian, saya pun ikut mengatakannya. Kemudian setelah itu dia pun dipukul dengan dengan mirzabah min hadid, fayudrabu bimirzabatin min hadid, fayasihu sayhatan yasma'uha kulla syai'in illal insan. Maka kemudian dia akan dipukul dengan mirzabah itu mitraqah min hadid, kayak semacam palu besar dari besi. Di dalam beberapa riwayat sebutkan, jika palu besar tersebut, palu godam disebutnya, kayak palu godam, kalau palu tersebut dipukulkan ke gunung, gunungnya hancur jadi tanah. Gunungnya hancur jadi tanah. Ini digunakan untuk memukul orang kafir yang ketika ditanya di dalam kuburnya, jawabannya la adri sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Dipukul dia sampai dia menjerit, faisihu sayhatan, dia menjerit dengan jeritan yang sangat keras, didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia. Dalam riwayat yang lain disebutkan illa saqalain, kecuali manusia dan jin tidak akan mendengar jeritan, teriakan orang kafir yang disiksa di dalam kubur. Kemudian dikatakan, Nabi SAW melanjutkan, ketika ditanya man rabbuka, nggak tahu, dipukul. Ditanya lagi man wa madinuka, dipukul, nggak tahu lagi. Ketika ditanya wa ma qulta li hadzal rajul allazi bu'itsa fika, apa yang kau katakan terhadap laki yang diutus kepadamu? La adri sami'tun nas yaqulu syai'an faqultu. Dipukul lagi. Dipukul. Sambil dia teriak. Kemudian setelah itu Nabi SAW melanjutkan, dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu dan kamu tidak mau mengikuti orang-orang yang tahu. Nggak tahu tapi nggak mau berusaha untuk tahu. Padahal hidayah Allah Subhanahu wa taala bertebaran, tinggal cari tahu, ikutin selesai. Kan begitu ya. Apalagi kita hidup di zaman serba diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada HP, Android, bisa cari informasi tentang agama Islam yang benar. Kenapa Anda tidak tahu dan tidak mau tahu? Orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu, udah nggak tahu, nggak mau belajar, ini dosanya besar. Besar. Seperti orang kafir ini. Dia tahu ada nabi yang diutus tapi nggak mau mencari tahu, nggak mau beriman kepada nabi tersebut, maka akan diazab di dalam kuburnya. Nabi SAW melanjutkan, kemudian dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu dan tidak mau mengikuti orang-orang yang tahu. Kemudian terdengar suara penyeru dari langit, fayunadi munadin minas sama. Kemudian diseru seruan dari langit. An kadzaba, sungguhnya hambaku telah dusta. Sungguhnya dia pendusta. Fa afrishuhu minan nar wa albisuhu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Kemudian dikatakan kepadanya, hamparkan untuknya permadani dari neraka. Wa albisuhu minan nar, berikan pakaian dia dari api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan pintu-pintu dia menuju neraka. Subhanallah. Kemudian pintu neraka pun dibuka untuknya. Kemudian hembusan panas api neraka pun menerpanya. Kemudian kuburannya pun dihimpit. Wa yudayyaqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Kemudian kuburannya dihimpit sampai tulang rusuknya saling berhimpit.
tulang rusuk kiri pindah ke kanan, tulang rusuk kanan pindah ke kiri. Subhanallah, dihimpit sehimpit-himpitnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, dia akan didatangi oleh sesosok laki-laki yang berwajah buruk, berpakaian buruk, dan menyebarkan bau yang busuk. Kemudian dia mengatakan, aku akan memberikan kabar kepadamu, kabar yang tidak menyenangkan. Ini adalah hari yang dijanjikan untukmu. Kemudian jenazah atau mayat orang kafir itu mengatakan, siapa kamu? Maka wujud laki-laki itu mengatakan, ana amaluka su, aku adalah amal burukmu, aku adalah amal jelekmu. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, aku tidak mengetahuimu selain kamu adalah orang yang selalu melalaikan ketaatan kepada Allah, serta bersegera dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah, sehingga Allah membalasmu dengan keburukan. Kemudian Nabi melanjutkan, laki-laki itu pun, mayat tersebut pun dibutakan, ditulikan, dan dibisukan, sementara tangannya tergenggam, sementara pada tangan malaikat tergenggam palu godam, yang jika dipukulkan palu tersebut kepada gunung, maka akan hancur menjadi tanah. Lalu dipukulkan dengan satu pukulan sehingga Allah menghancurkan dia, kemudian Allah bangkitkan lagi. Ditanya lagi, nggak tahu lagi, dipukul lagi sampai hancur, dibangkitkan lagi. Subhanallah. Kemudian dia akan dibukakan pintu neraka dan dihamparkan padanya permadani dari api neraka. Kemudian dia akan mengatakan, Allahumma akhiris sa'ah, ya Allah, tundalah hari kiamat supaya tidak cepat-cepat, tidak buru-buru masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Lihat bagaimana saudara-saudaraku perjalanan ruh manusia ketika antara langit dan bumi ketika setelah meninggal. Maka tidak perlu diragukan lagi, setiap muslim, setiap mukmin, maka hendaknya dia menjaga dirinya dari azab kubur, dari azab neraka, dan itu hakun ada. Ada. Tetapi terkadang orang tidak sadar bahwasanya ketika dia di dalam kuburnya, ketika sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia hitung-hitung amalnya, kok nggak cukup ya masuk surga. Mumpung kita masih hidup, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Jangan sampai kita mengambil sesuatu yang haram dengan alasan yang haram aja susah, apalagi yang halal, karena mementingkan perut, karena ingin mendapatkan sesuap nasi. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka kita introspeksi diri, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, jaga iman. Jangan sampai hilang iman tersebut sampai Allah wafatkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah di atas hidayah, di atas agama Islam. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Ya Allah, tetapkanlah hati ini di atas agamamu sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan istiqomah di atas sunnah Nabi SAW sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk mengerjakan amal-amal kebaikan dan menjauhkan dari kemungkaran, kemaksiatan, dan mengaruniakan kepada kita kebaikan di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita dengan husnul khotimah, ditutup dengan penutupan yang baik, di closing dengan closing yang baik, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam beramal di dunia, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya sebagai bekal nanti kita di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.